Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, channel kesehatan gizi paling lengkap. Tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan. Mau sehat? Yuk gizi seimbang dulu. Halo, terima kasih sudah mampir di akun YouTube channel saya. Di YouTube channel saya yang pertama ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dodi Satria. Saya adalah technical dietitian di salah satu rumah sakit. Nah, tujuan saya untuk membuat channel ini, nanti kita akan membahas atau memberikan informasi-informasi mengenai masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan di bidang gizi. Supaya channel ini terus berkembang, saya minta support dari teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan share, serta tinggalkan komentar-komentar yang baik lagi membangun. Nah, terima kasih. Nah, untuk konten pertama saya akan memberikan info sedikit mengenai tentang gizi. Apa sih gizi itu? Supaya lebih jelasnya lagi, ayo kita masuk ke materinya. Silakan. Nah, jadi gizi itu adalah zat yang terdapat di dalam makanan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia, untuk keberlangsungan hidupnya, untuk tumbuh dan berkembang, dan dilakukan dengan proses metabolisme oleh sistem pencernaan. Nah, jadi zat-zat gizi inilah yang berfungsi untuk makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam zat gizi. Nah, macam-macam zat gizi itu terbagi menjadi 3 klasifikasi juga ya. Yang pertama itu berdasarkan sumbernya, kemudian berdasarkan fungsinya, kemudian berdasarkan jumlahnya. Nah, yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya itu terbagi 2 juga. Yang pertama itu sumber hewani dan sumber nabati. Apa itu yang termasuk dengan sumber hewani? Yaitu yang bersumber segalanya dari hewani atau makhluk hidup. Ya, sepertinya adalah unggas, daging, ikan, telur, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Kemudian yang dari tumbuhan seperti sayur mayur, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dari segi jumlahnya, zat gizi itu terbagi 2. Zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Nah, itu satuannya yaitu adalah gram. Kemudian sedangkan zat gizi mikro itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, biasanya satuan dari zat gizi mikro ini sendiri adalah miligram. Nah, contohnya zat gizi makro itu contohnya adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat itu dibutuhkan dalam jumlah gram, lemak juga di dalam jumlah gram, sedangkan protein juga di dalam jumlah gram. Nah, sedangkan yang termasuk zat gizi mikro adalah yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah miligram. Jadi tidak sebanyak zat gizi makro. Yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama sebagai zat tenaga, kemudian sebagai zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, yang tergolong kepada zat tenaga itu ada tiga zat gizi. Yang pertama itu adalah karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Kemudian di zat pembangun itu cuma ada 1, yaitu protein. Kemudian di zat pengatur itu ada 2, vitamin dan mineral. Berdasarkan fungsinya tadi, kita mendapatkan ada 5 zat penting, 5 zat gizi penting di dalam tubuh kita ya. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin dan mineral. Nah, dari kelima zat gizi ini sudah ada porsinya masing-masing di dalam tubuh kita. Karbohidrat itu dibutuhkan oleh tubuh kita sekitar 60% dari total kebutuhan energi. Sedangkan lemak itu dibutuhkan sekitar 25% dari total energi. Kemudian kebutuhan protein itu sekitar 15% dari total energi yang kita butuhkan oleh tubuh. Nah, jadi jangan sampai salah satu dari zat gizi ini
tidak mencukupi oleh tubuh kita, karena nantinya proses pembentukan zat tenaga, zat pembangun tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, contohnya saja dalam kasus ketika seseorang kurang asupan karbohidrat. Nah, karbohidrat kan sebagai sumber utama zat tenaga. Nah, nanti tubuh sendiri akan mengambil cadangan tenaga dari lemak. Kemudian ketika lemak juga tidak mencukupi, akan mengambil kebutuhan tenaga itu dari protein. Nah, ketika protein sudah diambil sebagai zat tenaga, protein sudah melenceng dari fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Nah, ketika protein sudah melenceng dari tugasnya sebagai zat pembangun, itu tubuh akan kacau balau, sistem metabolisme tubuh akan kacau balau. Nah, jadi tolong kepada sahabat sehat semuanya, tolong diperhatikan jumlah asupan karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Nah, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada komentar atau ada perbaikan-perbaikan, tolong tulis di kolom komentar. Sekian.